Islam mengatur hal-hal yang ada keterkaitan dengan perempuan itu untuk memuliakan perempuan. Islam itu sebenarnya mengajarkan kesetaraan atau keadilan sih Ustaz? Keadilan pasti. Karena memang perempuan itu indah. Itu bukan ngeres Mas, tapi itulah laki-laki yang lebih hebat makarnya di dalam menghancurkan Islam. Toh buktinya Islam sampai hari ini masih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back to Ruang Tengah, sebuah wadah buat teman-teman semua, good friends di luar sana, untuk bisa ngelihat apa aja nih terkait dengan lifestyle, relationship, dan juga friendship yang ada di sekitar kita. Dan di tengah kita sudah ada narasumber kita, Masya Allah, Ustazuna, gurunda kita, Ustadz Haris Abu Naufal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jauh-jauh dari mana Ustadz? Dari Aceh. Berapa lama di Jakarta Ustadz? Udah 2 hari. Oh 2 hari, Masya Allah. Tapi Ustadz, ini bahasan kita saat ini tuh yang lagi marak nih, Masya Allah. Good friends semua juga udah mungkin cek di sosial media masing-masing mengenai feminisme Ustadz. Salah satu contoh kasus yang mau kita angkat di sini adalah kondisi pada saat hamil di luar nikah. Dimana kalau misalnya itu yang hamil di luar nikah itu adalah seorang artis Ustadz, people congratulate them. Wah selamat ya, hamil nih, bentar lagi mau nikah nih. Apalagi kalau misalnya artis itu diselamat-selamatin Ustadz. Iya, tapi ketika kondisinya itu lari ke salah satu pihak yang lain yang mungkin nggak terkenal apa segala, justru malah dicemooh. Bahkan sampai disalahin, laki-lakinya jaga pandangan dong, perempuan biasa aja kali pakaiannya, nggak usah sampai ditutup-tutupin segala. Nah, Masya Allah. Dari orang yang sama. Dari orang yang sama. Bisa jadi karena kalau misalnya di sosial media kan berita berseliweran banyak Ustaz, dan orang-orang nge-follow dan mereka bebas untuk komentar apa segala. Sebagai seorang umat muslim Ustaz, baik muslimin ataupun muslimah, laki-laki atau perempuan, bagaimana caranya kita menyikapi kalau misalnya kita kan mendapati sesuatu keyakinan atau pola pikir yang bagi kita fitrahnya itu bukan dari konsep Islam. Jadi sebenarnya saya lebih menarik pertama kita membahas bagaimana kondisi dan keadaan wanita sebelum zaman diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian kondisi dan keadaan wanita setelah diutusnya Rasulullah. Jadi dalam sebuah ayat Allah menyebutkan wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Jadi dulu orang-orang musyrikin itu ketika lahir anak perempuan itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Jadi aib di masyarakat kalau ya seorang wanita melahirkan wanita. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka. Dikubur Ustaz. Dikubur hidup-hidup. Karena ini sesuatu yang memalukan. Begitu juga terkadang wanita itu hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu dan syahwat saja. Oke, nah itu masuk tuh Ustaz. Ya. Masuk tuh dari jadi seperti itu kan. Ya. Jadi ketika perempuannya haid udah dikeluarkan dari rumah. Ketika dia sudah suci, kembalilah dia goli. Itu di masa jahiliyah. Kemudian Nabi SAW sebagai tokoh dunia yang memperjuangkan hak-hak wanita, dan beliau mengangkat kedudukan wanita, kedudukan yang sangat tinggi. Ya, di antara bentuk Rasulullah SAW sangat memuliakan kaum wanita. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa wanita orang yang paling kau cintai? Jadi pertanyaannya bukan siapa wanita yang paling kau cintai, tetapi Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Kata beliau Aisyah. Jadi wanita dalam Islam itu ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan di antara bentuk kedudukan yang tinggi Islam itu menjaga wanita maksimal mungkin. Jadi kalau kita berbicara sedikit tentang apakah wanita di zaman jahiliyah dulu mereka berjilbab ataukah tidak berjilbab? Ya. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sebuah ayat, jangan kalian berpakaian dengan pakaian jahiliyah. Jadi disebutkan oleh para ulama tafsir, pada waktu itu wanita-wanita justru mereka membuka aurat mereka dan mereka berlenggak-lenggok di samping laki-laki untuk memamerkan apa yang mereka miliki dari keindahan tubuh. Jadi kalau dikatakan jilbab itu adalah budaya Arab, betul, dia budaya Arab, budaya Arabnya jahiliyah, budaya Arabnya Abu Lahab, budaya Arabnya Abu Jahal. Tetapi kalau kita kembali kepada syariat Islam itu sendiri, justru Islam memuliakan kaum wanita dengan memerintahkan mereka untuk menutup diri. Ya, sebagaimana ayat ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukminat untuk menjulurkan jilbab mereka, tubuh mereka dengan jilbab. Tapi kalau kita membawa ayat Quran,
terkadang ayat itu kan perlu dirinci, perlu ditafsir, jangan tekstual, harus intekstual. Jadi kadang kita juga harus menggunakan logika ya. Jadi kalau seandainya ada kue yang dia ibaratnya tidak ditutup, ya itu kan dijual kan 1.000-2.000 rupiah. Tapi dengan kue yang sama, di packaging, ditutup, dibungkus dengan plastik yang indah, kemudian juga mungkin dipakein kotak, pasti harganya sudah sekian kali lipat. 2.000 bisa naik 10.000, bahkan bisa dijual 20.000. Hanya sekedar ditutup. Jadi sesuatu yang ditutup itu justru dia akan lebih mulia. Jadi ketika Islam mengatur hal-hal yang ada keterkaitan dengan perempuan, itu untuk memuliakan perempuan. Karena syariat Islam yang datang ketika diutusnya Rasulullah untuk menyelamatkan wanita dari hal-hal yang itu bentuk penindasan dari kalangan musyrikin di zaman jahiliyah. Jadi ini satu kaidah yang harus difahami oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terkhusus kepada kaum wanita, itu untuk memuliakan kaum wanita itu sendiri. Ya mungkin nanti akan ada pembahasan-pembahasan kita selanjutnya, dan kita fokus dengan pertanyaan sebenarnya bagaimana sih dalam Islam memandang ketika ada hal-hal yang datang yang itu bukan bagian dari Islam. Nah, yang pertama, mau tidak mau kita harus mengetahui dulu mana ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam. Supaya kita tahu. Jadi jangan nanti kita mengingkari sesuatu, kita pikir itu bukan dari Islam, ternyata dari Islam. Atau sesuatu yang kita katakan, oh ini baik, ini bagian dari Islam, padahal dia bukan dari Islam. Jadi hal yang harus pertama kali dipersiapkan adalah bekal mana yang ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Tidaklah seseorang mendatangkan sesuatu kepada engkau yang Muhammad dari kebatilan, apakah itu perbuatan ataukah itu ucapan, maka kami telah mendatangkan jawaban yang semisal dengannya dari kebenaran. Jadi apa saja pemikiran yang disebarkan oleh manusia pada hari ini yang itu bertentangan dengan syariat Islam, pasti Allah akan datangkan jawaban. Ya, jadi Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk buat umat Islam itu bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana sholat malam, tidak. Tapi Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan dan merinci jalan orang-orang yang menyimpang, yang mendatangkan pemikiran feminis atau pemikiran yang lainnya. Maka dalam ayat Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami supaya jelas dan terang mana jalan orang-orang mujrimin. Jadi sikap seorang muslim dan setiap muslimah ketika dia mendapatkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka pertama kali yang harus dia sikapi, dikenali dulu agamanya. Maka di situ dia insya Allah akan mendapatkan semua jawaban. Masya Allah. Nah, sekarang ini kita masuk ke dunia yang sekeliling kita. Orang-orang bisa bebas nih cek informasi, akses informasi dan lain sebagainya. Dan mereka melihat seperti yang kita sebutkan tadi di opening, bahwa feminisme ini adalah sebuah konsep dari mereka untuk membenarkan segala pola pikir mereka, Ustaz. Nah, ini dalam Islam seperti apa, Ustaz, harusnya? Sebenarnya kalau kita melihat ajaran Islam ya, apakah Islam itu istilahnya memerangi adanya kesamaan dari laki-laki dan perempuan? Tidak. Banyak dalam ajaran Islam yang Allah menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan itu justru ajaran Islam, menyamakan antara hak laki-laki dengan perempuan. Ya, misalnya apa? Allah mengatakan dalam ayatnya, man amila sholihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min. Ya, barang siapa yang seseorang beramal dengan amalan soleh, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia mukmin kata Allah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dari apa yang telah dia lakukan. Jadi ketika ada seorang laki-laki dia beramal dengan amalan A, dan juga perempuan beramal dengan amalan A, oh enggak, kamu laki-laki lebih hebat nanti di akhirat karena kamu perempuan kamu dapat setengah, enggak. Ya, jadi banyak hal-hal yang dalam Islam itu justru disamakan laki-laki dengan perempuan. Begitu juga ketika berbuat kesalahan. Ketika seorang laki-laki mencuri, perempuan juga mencuri, ya maka si laki-laki dipotong tangan, si perempuan juga dipotong tangan. Jadi nggak ada bedanya. Tetapi ketika di sana ada yang sifatnya adalah kembali kepada kodrat yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, maka disitulah Islam membedakan. Karena memang secara fisik laki-laki dan perempuan nggak mungkin sama. Cara jalannya aja beda, cara milih baju juga beda. Ya nggak, perempuan kalau pilih baju ya mungkin warna pink. Seperti itu ya. Jadi secara fitrahnya manusia nggak mungkin bisa disamakan
antara laki-laki dengan perempuan, perasaannya beda, ya jenis makanannya juga kadang beda, ya enggak. Jadi dari hal-hal yang memang itu tidak mungkin dilakukan oleh perempuan, maka Islam di situ membedakan. Misalnya apa? Dalam jihad misalnya, ya adanya syariat jihad memerangi orang-orang yang mereka memerangi kita. Ya, nah laki-laki karena dia memang punya fisik yang kuat, dia melakukan pembelaan dengan perang. Tapi perempuan karena fisik dia tidak mampu ke situ, ya perempuan jihadnya ketika dia haji, ketika dia umroh. Ya kenapa? Karena syariat Islam itu datang kepada kita dengan keadilan. Dan bentuk keadilannya beda tenaga, ya beda kewajiban seperti itu yang sering dibahas. Jadi sebenarnya Islam itu sebenarnya mengajarkan kesetaraan atau keadilan sih Ustaz? Keadilan pasti. Keadilan. Contoh, begini supaya lebih jelas ya. Yeah. Di antara hal yang paling sering dijadikan bahan olo-oloan oleh orang-orang feminis atau yang semisalnya dalam syariat Islam tentang pembagian warisan. Oke, ya enggak, laki-laki kan mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Perempuan dapat setengahnya. Wah, ini Islam nggak jelas. Islam nggak adil. Ya, karena dibedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian harta warisan. Nah, ini sebenarnya apakah karena kejahilan, dan itu mungkin kemungkinan yang paling banyak, atau memang pura-pura bodoh yang memang sengaja mereka ingin menjatuhkan Islam dari jalan tersebut. Apa maksud saya? Jadi begini, Islam ketika memberikan warisan kepada perempuan itu setengah, tetapi kewajiban bagi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Contoh, dalam menikah, siapa yang memberikan mahar? Laki-laki. Nah, orang feminis kalau nikah kira-kira siapa kasih mahar buat dia? Gak tahu feminis kalau misalnya mereka setarain sih harusnya perempuan juga. Iya, kasih mahar juga, jangan dia tuh terima mahar kan gitu kan. Nah, dalam Islam ketika perempuan dia menerima mahar, kemudian laki-laki juga harus kasih rumah, laki-laki juga harus kasih tempat kasih pakaian, dia juga harus menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya perempuan warisannya sama dengan laki-laki, justru ini mendolimi laki-laki. Udah warisannya sama, dia harus bayar mahar lagi, dia harus beli rumah lagi, dia harus sewa rumah, dia harus berikan pakaian, dia harus berikan makanan. Justru nggak ada keadilan buat laki-laki. Jelas keadilan laki-laki nanti akan, wah kami ini nggak adil nih. Jadi segala sesuatu yang datang dari Allah pasti di situ ada keadilannya. Jadi contoh lagi, terkadang kalau kita buat dalil, ya selalu akan dikatakan jangan tekstual lah. Adil itu harus lihat tekstual dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita tanya sama orang feminis yang dia punya anak yang satu kuliah, yang satu di TK. Nah, kira-kira ketika dia kasih jajan, ketika anaknya mau sekolah, apakah sama yang di TK sama yang di kuliahan? Di kuliah dikasih 100.000, yang TK juga 100.000. Gimana kira-kira? Pasti enggak sih. Enggak pasti beda kan? Pasti beda. Loh, kenapa dibedakan? Ya karena anak TK cuma beli permen. Ya enggak, anak TK cuma beli ya makanan-makanan yang harganya 2.000, 3.000, 5.000. Yang kuliah dia kan harus isi bensin, dia harus bayar tol, dia harus makan siang. Karena apa? Karena kebutuhan si yang kuliah tadi lebih banyak, maka dia lebih banyak diberikan. Begitu juga dalam Islam. Kenapa laki-laki mendapatkan warisan yang lebih banyak? Karena pengeluarannya dia lebih banyak dibandingkan perempuan. Jadi sekarang mereka menuntut keadilan, harus sama. Ya, tetapi dalam urusan rumah tangga dia juga terima mahar. Dalam urusan rumah tangga dia laki juga harus beli. Harus berikan rumah atau sewaan rumah. Ini kan nggak adil namanya. Jadi dia tanpa dia sadar dia telah memerangi pemikiran dia dengan pemikiran dia sendiri. Masya Allah. Nah, yang seru ini adalah kalau misalnya ngeliatin kaum feminis Ustaz, mereka selalu bilang tuh Islam tuh mengekang perempuan. Perempuan nggak boleh pergi safar sendirian, mesti ada mahramnya. Kenapa keluar mesti pakai jilbab? Bahkan mungkin yang sering muncul aja nih, yang sering dan mungkin sampai sekarang masih Ustaz, mereka selalu bilang tuh yang berjilbab aja ada yang rokok, ada yang ya masih berpacaran dan mungkin sampai ke arah perzinahan, bahkan sampai akhirnya mikir ya udahlah nggak usah diituin, laki-laki lah yang jaga pandangan gitu loh. Nih kita nih perempuannya cukup jilbabin hati aja gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi pertama mungkin kita mesti mengetahui satu kaidah penting ya, bahwasanya agama kita ini dibangun di atas maslahat. Apa saja syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama ini semuanya akan memberikan maslahat, ya, kebaikan. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka di situ pasti akan ada kejelekan untuk manusia. Dan maslahat itu bisa didapatkan sekarang atau bisa didapatkan nanti.
Dan begitu juga kemudaratan, bisa dia dapatkan sekarang dan bisa dia dapatkan nanti. Ya, itu adalah sebuah hal yang akan bisa difahami oleh orang-orang yang punya hati saja sebenarnya. Tapi kalau orang-orang yang dia tidak punya hati yang bersih, dia akan sulit untuk memahami hal yang seperti ini. Cuman kita ibaratnya kita menyampaikan dan menjelaskan. Ini loh argumentasi kami ketika kami berusaha untuk berjalan di atas syariat Allah. Ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Secara logika, kok dalam kisos ada kehidupan? Apanya hidup? Nah, ini seru. Orang yang dibunuh kok jadi hidup? Kan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan di situ ada kehidupan. Dan Allah nggak berhenti di situ. Allah mengatakan setelahnya hayatun ya ulil albab, bagi orang yang punya hati. Jadi orang yang punya hati bersih, orang yang tidak terkontori dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pasti dia akan melihat keindahan dan keagungan dan kehidupan pada syariat Islam itu sendiri. Kenapa kita katakan hidup? Seseorang yang namanya manusia, terkadang dia cukup dengan diomongin, dia bisa jerah. Bisa seseorang itu terkadang dengan dipelototin, itu bisa buat jerah. Dan terkadang ada ya hukum diberikan itu dengan tegas, maka dia buat akan jerah. Dan saya rasa di semua negara, bahkan negara-negara yang dijadikan rujukan oleh kaum feminis Eropa, Amerika, Cina atau yang semisalnya, ketika mereka berbuat kesalahan, ada nggak hukuman yang ditegakkan oleh mereka? Orang membunuh akan dipenjara sekian, orang yang korupsi akan bahkan dipancung kepalanya. Kita justru dapat itu di negeri non Islam. Tetapi kenapa teriaknya selalu kepada negeri Islam? Nah, itu kenapa di sana nggak pernah teriak? Itu kan nampak. Jadi ketika ingin mengelabui manusia harus pintar sedikit seharusnya, jangan terlalu polos. Jadi kita kembali seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kenapa di situ ada kehidupan? Ya, ketika seseorang itu dilihat dia dibunuh, dipancung di hadapan orang banyak karena dia telah membunuh jiwa manusia, akan membuat ketakutan buat orang lain. Saya nggak boleh sembarangan bunuh orang. Ya enggak, karena nanti saya akan dibunuh seperti ini. Tapi ketika syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan, bahkan justru dilecehkan. Mohon maaf lah ya, kita setiap hari mendengar pembunuhan di negara kita. Yang ke-expose dan yang tidak terekspos mungkin lebih banyak. Masalahnya apa? Hutang 100.000, bunuh. Masalahnya apa? Cuman sekedar disakitin hati. Masalahnya apa? Cuman sekedar masalah-masalah sepele. Jadi terkadang ikan cupang lebih berharga nyawanya dibandingkan nyawa manusia. Kenapa? Karena memang di situ nggak ada kehidupan. Ya, tetapi negara-negara seperti Arab Saudi yang mereka menjalankan syariat Allah tentang permasalahan ini, tingkat pembunuhan itu sangat minim di sana. Ya, sangat minim. Ya, karena kenapa? Karena di situ ditegakkan syariat Allah, karena ada kehidupan di situ. Lagi kita bahas lagi sedikit karena ini ada hal yang penting. Kan cerita keadilan ya. Kaum feminis selalu harus ada kesetaraan. A dan B harus setara. Nah, sekarang ini si laki-laki ini sudah dibunuh. Ya. Berarti istrinya sudah jadi janda. Anaknya sudah menjadi anak yatim. Dia sudah tidak punya lagi mesin untuk menghasilkan uang untuk keluarganya karena sudah meninggal. Nah, secara logika dan secara mereka berpikir harus adil. Nah, laki-laki yang membunuh tadi seharusnya bagaimana? Kalau kita ikut alur pikiran mereka harus adil, harus sama, harus sejajar, setara dan semisalnya. Apa yang harus dilakukan seharusnya? Dibunuh juga dong, betul kan? Supaya setara, istri dia juga jadi janda seperti ini jadi janda. Anaknya ini juga jadi yatim seperti ini anak yatim. Tapi kenapa ketika membahas tentang hukum kisos dia teriak, wah ini hukum hutan, ini hukum ini dan itu hukum rimba. Padahal tadi mereka punya kaidah harus setara. Ketika si laki-laki ini dipenjara 3 tahun, istrinya nggak jadi janda, dia masih punya suami walaupun di penjara. Anaknya nggak jadi yatim, masih punya bapak. Mungkin dia juga masih punya penghasilan yang dia bisa menafkahi istri dan anaknya dengan dia di penjara tadi. Ini kan adil nggak? Dengan bahasanya orang feminis adil nggak? Nggak adil kan? Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Jadi kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, pasti akan kontradiksi satu dengan yang lainnya. Di satu hal dia berbicara seperti ini, di hal yang lain dia berbicara yang berbeda dengan konsep dia. Dan itu pasti akan bertolak belakang terus menerus seperti itu. Nah, problemnya tadi Ustaz, kalau misalnya mau dibilang sebenarnya yang harusnya bersikap itu siapa? Perempuankah yang harus nutup diri atau laki-lakinya mesti jaga pandangan? Dan mereka pasti bisa punya counter bahwa yang udah ditutup aja masih diserang gitu Ustaz. Jadi sebenarnya dua-duanya saling menjaga
Dan demikian syariat Islam. Laki-laki harus menjaga pandangannya, perempuan juga harus menutup diri. Itu konsep di dalam Islam. Jadi ibaratnya seperti ini. Semua kaum feminis kah atau bukan kaum feminis, tetap perempuan itu memiliki atau adalah sebuah perhiasan. Ya, buktinya perhiasan, dia berpakaian tidak seperti pakaiannya laki-laki. Dia akan make up kan wajahnya, dia akan pakai pewarna di bibirnya, karena memang perempuan itu indah. Iya, indah, dan dia adalah sesuatu yang memberikan godaan. Nah, ketika dia akan bisa memberikan godaan kepada kaum laki-laki, ya maka disitulah syariat Islam yang mengharuskan kaum laki-laki menundukkan pandangan dan perempuannya menutup aurat. Jadi logikanya begini. Ya, misalnya saya punya uang 100 juta rupiah. Taib, siapa yang nggak tergiur dengan 100 juta rupiah? Semua orang tergiur. Saya gantung di pagar rumah saya. Taib, kemudian dicuri sama pencuri. Saya datang ke kantor polisi. Pak polisi, uang saya hilang. Berapa? 100 juta. Wah, 100 juta. Di mana hilangnya? Saya gantung di tembok rumah saya, di pagar rumah saya. Kira-kira polisi ngomong apa? Aduh Pak, Bapak sepertinya bukan kantor polisi, ke rumah sakit jiwa Bapak. Masa uang 100 juta digantung di itu kan membuat orang, siapa yang nggak suka yang tidak tergiur dengan uang 100 juta. Nah, begitu juga ketika perempuan itu adalah perhiasan, sesuatu yang indah, ya sesuatu yang akan bisa memberikan dampak kepada kaum laki-laki, ya kemudian dipertontonkan, ya kemudian dipamer-pamerkan. Ya, laki-laki mana yang tidak tergoda? Wah, itu ngeres saja kamu. Nah, itu pasti jawabnya gitu. Kamu ngeres. Masalahnya bukan masalah ngeres. Saya sudah lihat perempuan kok, sekian banyak perempuan saya lihat, saya nggak berpengaruh. Itu bukan berarti nggak ente berpengaruh. Ente lagi nggak sehat. Bisa-bisa sedang belok ke kiri, nggak punya condong sama perempuan. Kan seperti itu. Nabi SAW manusia yang paling mulia. Ya, ketika beliau keluar dari rumah beliau melihat seorang wanita tanpa sengaja. Dan wanita pada waktu itu menutup aurat mereka. Rasulullah mendatangi istri beliau satu persatu. Itu bukan ngeres Mas, tapi itulah laki-laki. Ketika dia melihat lawan jenis, ada ya syahwat yang memang itu fitrah. Fitrah Ustaz ya. Kalau itu nggak ada, ya udah kita nggak ada. Ibu kita nggak punya syahwat sama bapak, bapak kita nggak punya syahwat sama ibu kita. Yang ada kita. Karena syahwat itu penting. Itulah anugerah yang Allah berikan. Begitu juga Allah ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf hamma biha. Ya, Nabi Yusuf punya ham kepada si perempuan tadi, perempuan juga punya ham kepada Nabi Yusuf. Ham ini disebutkan oleh ulama tafsir bukan keinginan untuk berzina, bukan. Para nabi suci dari hal yang seperti ini. Ya, tetapi ham di sini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti disebut oleh ulama tafsir adalah kecondongan seseorang kepada lawan jenis. Ya, dan itu kenormalan seorang laki-laki. Normal tuh Ustaz ya. Normal. Jadi kalau dia lihat perempuan nggak normal, itu udah nggak sehat dia. Ya, bisa sudah belok ke kiri. Nah, ketika kondisinya si laki-laki dia ada fitrahnya melihat seorang wanita, dia akan ada cantik, kecondongan, cantik dan perhiasan dan sebagainya, dan perempuan dia harus menutup dirinya agar supaya masing-masing terjaga. Si perempuannya terjaga dan si laki-lakinya terjaga. Dan itulah datang syariat Islam menekankan hal yang seperti ini. Untuk siapa? Untuk kebaikan kedua-duanya. Dan hari ini kita sering sekali mendengarkan berita seorang anak berzina sama ayah berzina sama anaknya, dia perkosa anaknya. Terus kemudian abang dia berzina sama saudara perempuannya, ibu berzina sama anaknya. Kenapa yang terjadi? Kalau mau diselidiki, ternyata mereka salah. Ya, tontonan yang mereka tonton, karena mereka nonton film-film yang memang menaikkan syahwat mereka, memberikan efek atau tidak? Insya Allah. Tapi kalau seandainya dia nonton filmnya wanita bercadar, duduknya di masjid, baca Quran, kira-kira berefek ke situ nggak? Nggak ada. Justru ketika dia nonton perempuan menampakkan auratnya, ya perempuan memamerkan perhiasannya, terjadilah apa yang terjadi di masyarakat. Pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan dan lain sebagainya. Itu sebabnya. Jadi kaum feminis, di mana kalian ingin memuliakan kaum wanita, justru kalian menjerumuskan kaum wanita kepada hal yang kita sebutkan tadi, pelecehan, pembunuhan dan lain semisalnya. Nah, kalau misalnya yang lihat kondisi yang tadi saya udah sebutkan di awal Ustaz, bahwa kalau misalnya dia itu di kalangan orang-orang yang ternama Ustaz,
ketika tadi kondisinya ada yang hamil di luar nikah dan habis itu baru akan menikah. Iya. Mereka bilang, wah congratulations nih, wah selamat nih mau nikah nih apa segala. Tapi ketika kondisinya bukan di situ, nah yang di sini tuh, yang tadi kita sebutkan yang ya ada salah satu kasus yang belakangan ini sedang marak yaitu hamil di luar nikah kemudian akhirnya bunuh diri. Nah itu yang diserang tuh yang laki-lakinya Ustaz. Nah ini gimana bisa terjadi pontang apa? Kok nggak imbang nih? Yang satu di congratulations nih, yang satu nih malah dihujat-hujat Ustaz. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Di sana mereka bahagia, ya di sini mereka mencela. Ya terkhusus misalnya wanita yang menjadi korbannya atau yang melakukan hal-hal yang seperti itu adalah wanita yang pakai jilbab dan lain sebagainya. Ya sebenarnya mereka itu tidak menyerang wanitanya itu, tapi sebenarnya mereka sedang menyerang syariat Islam itu sendiri. Itu yang diserang konsepnya Ustaz. Iya, konsep Islam yang sedang mereka menunjukkan bahwasanya dengan dia pakai jilbab nggak menyelamatkan dia dari zina. Ya, dengan dia pakai jilbab nggak menyelamatkan dia dari pacaran dan semisalnya. Itu kan mereka inginkan. Berarti jilbab ini nggak bisa dijadikan konsep untuk menjaga diri. Itu kan sebenarnya mereka inginkan kan. Tetapi mereka lupa di sana ada sekian kasus, beribu kasus wanita-wanita yang nggak pakai jilbab melakukan hal yang seperti itu nggak pernah dibicarakan. Ya karena memang tujuan yang mereka tembak adalah Islam itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, ketika ada wanita yang pakai jilbab ya atau pakai cadar lah mungkin selalu akan dikatakan itu budaya Arab. Kan selalu mereka akan mengatakan budaya Arab. Dan kita sudah sebutkan tadi, kalau diceritakan itu, kalau disebut itu budaya Arab itu jelas salah. Ya jadi mereka kalau kelihatannya sok pinter, dia kelihatannya sok banyak bacaan, kelihatannya ingin ya banyak piknik, betul dia banyak piknik, tapi pikniknya nggak terlalu jauh. Ya jadi sebenarnya yang nggak pakai jilbab itu adalah justru budayanya Abu Lahab, budayanya Abu Jahal. Jadi ketika mereka menyerang jilbab atas nama budaya Arab, sebenarnya mereka bukan menyerang budaya Arab, tapi justru mereka ingin mengembalikan wanita-wanita hari ini kepada zaman jahiliyah. Itu sebenarnya. Ya. Karena Islam memakai jilbab itu bukan budaya Arab. Memakai jilbab itu adalah budaya Islam itu sendiri. Logikanya begini. Ya mungkin sebagiannya tadi kita sudah sebut hal-hal yang sifatnya tertutup dan hal-hal yang sifatnya sulit untuk disentuh ya itu lebih mahal biasanya. Misalnya emas imitasi. Berapa sih harga emas imitasi? 20.000, 30.000, 50.000 lah ya. Dia kan nggak perlu etalase, dia nggak perlu di mall-mall besar atau di hotel bintang 5 untuk jual emas imitasi. Mungkin di emperan dia punya meja satu, udah masnya 20.000, 10.000, 10.000. Siapa saja bisa menyentuh, siapa saja bisa memegang, dan siapa saja bisa membeli. Kan seperti itu. Tapi ketika emasnya itu sudah 22 karat, ya yang harganya sudah jutaan, pasti di etalase dan juga nggak boleh sembarangan dipegang. Pasti setiap ada yang beli, saya ingin lihat emas itu diambil, pegang, masukin lagi. Kenapa? Karena dia barang mahal, nggak bisa disentuh oleh banyak orang. Nah begitu juga ketika berlian permata yang harganya sudah miliaran, itu di mana dijual? Saya rasa nggak mungkin dijual di Tanah Abang. Ya nggak, pasti dijualnya mungkin di mall-mall atau di hotel bintang 5. Ya mungkin masuknya juga orang-orang tertentu. Harus parlente penampilannya, ya harus pakai sepatu, harus pakai dasi. Mungkin kalau tampang-tampang seperti kita, waduh Pak ini salah beli. Ini bukan punya Bapak ini sini. Boleh keluar Pak. Ya kan seperti itu kan. Jadi secara kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang mahal itu tertutup. Sesuatu yang mahal itu sulit disentuh. Sesuatu yang mahal itu tidak dipamerkan. Ya begitulah Allah memuliakan kaum wanita. Nah ini mungkin bagus juga nih Ustaz. Kalau tadi Ustaz bilang apa, sesuatu yang mahal itu tidak diperlihatkan. Karena Anda kan sebagai seorang MC Ustaz, dulu pernah adalah di wedding konvensional yang masih campur baur Ustaz. Yang Anda sering bingung itu adalah emang orang yang datang berpasangan tuh, ada yang laki-laki, perempuan, tapi mungkin kondisi mungkin masih pacaran kali ya. Tapi ada yang mungkin udah suami istri. Nah suami istri ini Anda nggak ngerti sih Ustaz. Suami datang pakainya tuh lengkap Ustaz. Wah batik bagus, suasana malahan. Tapi pas istri itu datang tuh pakai pakaian yang sudah minum Ustaz. Dan laki-laki itu bangga dengan kondisi gitu. Niat nih istri gue nih. Jadi sampai akhirnya muncul tuh tulisannya your wife is my wife Ustaz. Aduh, itu jujur itu banyak sekali. Jadi sampai akhirnya ya orang-orang kalau datang ke pesta nikahan nggak cuma sekedar buat makan doang, tapi buat cuci mata juga. Jadi kayak emang apa Ustaz tadi bilang bener sih. Jadi kayak wanita tuh jadi nggak mulia gitu Ustaz. Pasti.
Karena setiap syariat Allah itu pasti ada kebaikan ya. Ya seperti kita tadi sudah diskusi, misalnya orang apalagi kaum feminim ya. Pasti feminis pasti mereka paling menyerang itu kan di poligami dan lain semisalnya. Ya mungkin itu pasti akan banyak hikmah yang didapatkan oleh setiap kehidupan manusia ketika menjalankan syariat Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah mensyariatkan poligami juga nggak asal-asalan, nggak barbaran, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dia jalani. Ya jangan sampai memudaratkan istri pertama dan lain sebagainya lah ya. Yang jelas nggak barbaran lah apa yang diatur di dalam Islam. Dan juga ya mungkin di masa-masa muda ketika kita punya anak 1, 2, dan 3 mungkin ya nggak ada masalah lah ya. Tapi ketika kita sudah tua, ya umurnya sudah 60 tahun, ya apalagi sudah beranjak 70 tahun, fisik kita sudah lemah, ya mungkin beraktivitas juga sudah sulit, jangankan mencari uang, untuk ke toilet saja sudah sulit. Nah disitulah akan penting banyaknya keluarga. Masya Allah. Berarti apakah ini buat teman-teman, buat good friends semua? Masya Allah. Tapi Ustaz, ini mungkin sebagai salah satu pamungkas kasih Ustaz. Jadi solusi apa yang sebenarnya bisa ditawarkan oleh Islam terkait dengan hal-hal yang terjadi bahkan sama kita ini, terutama bagi wanita, Ustaz? Jadi pertama yang apa yang kita diskusi tadi kan syubhat ya. Syubhat yaitu kerancuan yang terkadang mereka menggunakan kalimat-kalimat yang indah, atau mereka buat acara-acara yang cukup menarik, ya mereka mengundang tokoh-tokoh yang memang itu sangat dicintai oleh masyarakat, misalnya artis dan lain sebagainya, berbicara yang pembicaraan itu adalah saliran dengan aliran mereka supaya mereka bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tersebut, membenarkan pemikiran mereka, apa yang menjadi yang salah tadi bisa menjadi benar. Ya. Nah, sesuatu yang tadi salah kemudian sering dilihat, sering dibicarakan, sering dipertontonkan, itu bisa akan menjadi benar. Bukan zatnya menjadi benar, pandangan manusia akan menjadi benar. Ya. Nah, mau tidak mau di tangan kita ada HP. Mau tidak mau setiap saat kita akan berada di lingkungan media sosial yang namanya media sosial ya. Mau tidak mau, nasihat saya, kita berbicara dulu solusi untuk kita sendiri dulu. Jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang kita sebutkan tadi. Ya tidak ada cara, tidak ada jalan kecuali dia membekali dirinya dengan ilmu agama. Disitulah dia akan mengetahui bagaimana kehebatan syariat Islam. Ya disitulah dia akan mengetahui kenapa wanita itu diperintahkan untuk menutup auratnya. Di situ dia akan mengetahui kenapa wanita itu ya diharuskan untuk lebih banyak di rumah. Ya, di situ dia akan mengetahui kenapa perempuan itu tidak bisa berpergian tanpa ada mahram. Ya, di dalam syariat Islam dia akan tahu. Ya, dan ketika dia akan menyadari dan mengetahui, ya, maka dia akan menganggap omongan-omongan itu omongan recehan. Omongan yang nggak ada harganya sama sekali. Omongan yang sebenarnya mereka saling menabrakkan pemikiran mereka dengan pemikiran mereka sendiri yang saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Itu bekal yang harus kita bekali sehingga kita bisa membentengi diri. Dan selanjutnya, ya buat orang-orang yang memang mereka sudah benci dengan Islam, ya, dan itu memang sudah ada setiap zaman, setiap masanya. Ya jangankan kita berbicara di zaman ini, di zaman ketika para sahabat masih banyak hidup, bahkan ya di zaman Nabi ada seorang mengaku dirinya sebagai Nabi. Ya jadi ini bukan hal yang baru, orang yang mencela Islam, menjatuhkan Islam dan lain sebagainya. Tetapi bukan juga kita melegalkan, tetapi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, dan juga sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, semaksimal mungkin kita menghadang orang-orang yang mereka mencoba-coba untuk melecehkan Islam, mungkin dengan cara podcast seperti ini, ya mungkin dengan kajian para guru-guru kita, atau dengan menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ada di antara mereka yang memang mereka membenci Islam bisa mendapatkan hidayah, atau mungkin mereka tertipu dengan pemikiran tersebut, kemudian ternyata begini toh jawabannya. Gitu kan. Tapi orang-orang yang memang mereka sudah dibutakan hatinya tidak akan memudaratkan Islam sedikit pun, walaupun jumlah mereka banyak. Dan telah datang orang-orang sebelum mereka yang lebih banyak uang dibandingkan mereka, yang lebih jago dalam berbicara dibandingkan mereka, yang lebih hebat makarnya di dalam menghancurkan Islam. Toh buktinya Islam sampai hari ini masih jaya. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala justru yang akan menguatkan cahayanya. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak perlu kita khawatir kepada Islam itu sendiri, karena Islam tidak akan pernah hilang. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita. Apakah kita bisa
menyanggah ataukah kita bisa tetap dengan warna kita sebagai seorang muslim, atau kita akan terbawa dengan pemikiran-pemikiran feminis yang seakan-akan ingin membela wanita, tapi sebenarnya mereka ingin mengembalikan wanita ke zaman jahiliyah, ke zamannya Abu Lahab dan ke zamannya Abu Jahal. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Anda jadi ingat sama salah satu ucapan para asatidz juga sih Ustaz. Mereka bilang ada satu orang manusia yang diutus oleh Allah di dunia ini untuk menyelesaikan semua masalah wanita, dan orang itulah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, mungkin mesti ke situ kali role model Ustaz ya. Iya pasti. karena itu dia tadi Ustaz, seperti yang Anda bilang tadi. Kita nggak follow siapa, nah akhirnya orang itu jadi role model kita. Iya betul. Oh dia nge-posting begini, ya udah deh, gue ikutin deh. Toh dia juga nggak masalah. Iya betul. Dan nggak kelihatan balasannya sekarang sih Ustaz. Masya Allah. Taib. Oke, good friends, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara di podcast kita kali ini. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, buat good friends semua, ikutin terus di Ruang Tengah, follow di Hibu channel, jangan lupa. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.